Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Febri Fitrianti. Saya mengajar di SD Negeri 53 Kota Prabu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fata Palembang dengan NIM 241041811143. Dalam video pembelajaran ini, saya menyampaikan materi tentang kurban pada kelas 5 di semester genap. Video pembelajaran ini saya ambil pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yaitu model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Coba sekarang silakan berdiri dulu. Coba dicek bajunya sudah rapi belum? Sudah. Sekarang lihat lacinya apakah ada sampah. Oke, sudah, silakan duduk. Anak-anak, siapa hari ini yang datang lebih awal? Wah, nanti kalian juga harus meniru Alfredo, datangnya lebih awal. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu pada Alfredo. Silakan untuk memimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu seperti biasa. Yang namanya dipanggil, sebutkan warna kesukaan, oke? Ibu panggil dulu ya. Abdullah Faiz Al-Hadi, Biru. Airin Natasha, Alfredo Antonius. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebelum belajar, bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Pada Adel, silakan ke depan, Del. Stand up, please. Indonesia. Baiklah anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini lebih kondusif, kita akan membuat kesepakatan kelas. Oke, dimulai dari ibu dulu ya. Kesepakatan kelas yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Ada lagi pendapat lain? Oke, Adit, apa Adit? Tidak ribut. Oke, tidak ribut. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, mulai. Tidak mencontek, Bu. Oke, tidak mencol. Kemarin kita belajar tentang materi apa? Ya, Bu. Oke, apa? Kita bilang lagi. Oke, benar, tentang ibadah haji. Lalu kita sudah belajar tentang ibadah haji. Ada yang masih ingat rukun-rukun haji? Ya, Bu. Oke. Apa nak? Ihram. Oke, satu ihram terus. Rukun Arafah. Oke, terus. Tawaf. Oke.
Oke, terus? Oke. Oke, benar ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi kurban. Ada tujuan pembelajaran kita yang peserta didik mampu. Yang pertama, memahami pengertian kurban. Yang kedua, menjalankan dan memahami ketentuan kurban. Yang ketiga, menyebutkan hikmah kurban. Nah, di sini ada gambar, nah. Gambar apa ini? Gambar sapi. Ini ada gambar kambing. Oke, tahu ya, ini namanya hewan ternak yang untuk orang berkurban. Jadi orang kurban itu pakai ini, ada kambing, sapi, domba, biri-biri, nah itu ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah keluarga kalian sudah pernah melaksanakan kurban? Oke, sudah. Kurban apa nak dulu kemarin? Kurban apa? Oke, sapi, masya Allah. Terus yang ketiga, apakah kalian pernah memberikan barang yang paling kalian sukai atau hewan yang paling kalian sukai pada orang lain? Bagaimana perasaan kalian? Iya, ada. Masya Allah, sedih. Nah, di sini juga ada video pembelajarannya. Kita simak videonya. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedang panjang dan tajam itu akhirnya dihunuskan ke leher Nabi Ismail alaihi salam. Sebuah keajaiban perdana, malaikat Jibril alaihi salam diutus oleh Allah untuk menggantikan Nabi Ismail alaihi salam dengan seekor kibas. Nah, kita sudah mengamati video pembelajaran. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang video ini? Oke, Juna, apa Juna? Sebenarnya adalah bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjalankan kewajiban. Oke, benar ya. Jadi ingat, perintah Allah itu wajib hukumnya untuk ditaati. Oke, tepuk tangan untuk Juna. Nah, ini kan tadi cerita tentang sejarah kurban nih. Tadi ada nama Nabi. Kira-kira Nabi apa saja itu yang di dalam cerita ini? Oke, Pati atau Pati? Oke, benar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke, anak-anak, untuk menambah wawasan kita, pemahaman kita tentang kurban, Ibu sudah membuat materi di sini. Untuk kalian silakan dibuka buku cetaknya halaman 133 ya. Nah, di sini sudah ada pengertian. Coba lihat dulu di sini di papan tulis. Ada pengertian kurban. Nah, di sini kurban itu ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban itu menyembelih hewan ternak. Hewan apa baik? Hewan sapi, kambing, unta, dan domba. Oke, lanjut next. Di sini ada hukum kurban. Pelaksanaan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Yakin? Oke, kalau sudah paham semua, berarti Ibu yang nanya ya. Coba, siapa yang tahu pengertian kurban? Oke, Yusarsir. Kurban adalah ibadah dermaga yang bagi hewan kurban dengan niat mendekatkan diri dengan Allah. Oke, benar, tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan kedua. Kurban ini mengisahkan tentang apa? Tentang Nabi apa? Oke. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tepuk tangan dulu. Benar. Pertanyaan terakhir, yang ketiga. Quran surat berapa yang memerintahkan kita untuk berkurban? Ayo, Roman. Al-Kautsar ayat 1-3. Surah
benar ya, tekan lagi. Masya Allah. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang sudah Ibu tempelkan. Ayo, maju ke depan. Nizam. Silakan bawa penanya ditulis jawabannya Nizam. Oke, apa jawabannya Nizam hukum melakukan kurban? Oke, sunnah muakkad. Benar ya, tepuk tangan dulu. Ibu kemarin Ibu sudah membagikan kelompok sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing. Pertanyaannya, apakah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Oke, pinter. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD. Ini kelompok 1. Ini LKPD-nya. Ini untuk lembar jawabannya. Baiklah, sekarang perhatikan dulu Ibu. Di situ sudah ada ketentuannya, ketentuan cara mengisinya. Ingat ya, soal kalian itu berbeda antar kelompok. Jadi silakan berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Jika ada pertanyaan boleh bertanya sama Ibu. Apa? Di sini Bapak. Jadi langsung jawaban. Oke. Ya, boleh. Ada yang ditanyakan, boleh tanya sama Ibu ya. Bukannya siapa yang nulis dulu. Nah, jadi kalian tulisin aja. Kalau bisa nih, hewan kurban boleh dari jenis ayam, boleh nggak? Kita tepuk semangat dulu ya, guys, semangat ya. Berdiri dulu. Tepuk semangat. Dalam ding ding ding, dung dung dung, jangan dan ding ding ding, dung dung dung. Kelompok pertama, silakan maju ke depan. Maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Syahira Bungia. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Setelah kejadian tersebut, Yang lain, apakah ingin bertanya apa yang ingin menanggapi? Ya, boleh ada. mengapa Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabi Ismail? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, Yuma, silakan ditanggapi. Allah ingin menguji ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Oke, benar ya. Kelompok 2 sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sheila Febriana Fitri. Kenalkan, nama saya Fidel. Apakah ibadah kurban yang dilakukan sah? Maka demikian. Jawaban, ibadah yang dilakukan tidak sah karena penazar memotong kurban sebelum Idul Adha. Karena ketentuannya kurban itu dilakukan setelah sholat Idul Adha dan 3 hari setelahnya.
Bagaimana anak-anak yang lain ada Yang ingin menanggapi, yang ingin bertanya boleh. Oke, akhirnya. Bertanya teman-teman mengapa Pak Nazar tidak boleh berkurban sebelum Idul Adha? Oke, bagaimana yang ingin menanggapi? Jawab. Karena ketentuannya kurban itu dilakukan setelah sholat Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Jadi benar ya, ketentuan berkurban itu sudah ditetapkan. kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Wow, sudah keren semua, sudah luar biasa semua, presentasinya juga sudah bagus. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan evaluasi. Nah, evaluasi di sini Ibu menggunakan media wall. Nanti yang namanya terpanggil boleh maju ke depan. Boleh dipilih soal nomor berapa, Pak Is? Dipegang kotaknya itu, Pak Is. Nomor 5. Kalau pegang lagi sekali, 1, 2, 3. Oke. Sejarah kurban bermula karena kisah Nabi titik-titik dan Nabi titik-titik. Apa jawabannya? Silakan diklik di media. 1, 2, 3, titik lagi. Oke, benar jawabannya. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini ada beberapa kotak lagi. Silakan diklik titik yang mana yang ditangkap. Nomor 1. Oke, sebutkan syarat yang harus dipenuhi dalam berkurban. Apa jawabannya, Nak? A dan B, yang mana jawabannya? B. Titik dulu, klik. 1, 2, 3. Oke, benar. Tangan B. Kalau Ibu lihat dari kelompok individu juga kalian sudah belajar aktif, itu sudah luar biasa sekali ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita berjumpa bersama-sama, coba Juna, hari tasrik tadi itu apa tadi Juna? Hari apa hari tasrik? Dari tanggal 11 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Oke, benar ya. Hari tasrik itu setelah Idul Adha. Itu tanggal 11 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sekarang silakan dilihat di sini ada kesimpulan. Nanti kita menyimpulkan bersama-sama. Kesimpulannya adalah kurban merupakan ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Hewan yang dijadikan kurban itu adalah domba, kambing, unta, dan sapi. Ini ada SD King ya. Boleh diikuti, dilihat. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Baik, dengar pendapat dari kalian. Ria, oke Ria, pendapatnya. Boleh sampai berdiri? Alhamdulillah sangat senang karena ada ekspresi. Oke, dia sangat menyukai pembelajaran hari ini karena ada ekspresi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita belajar lagi tentang materi sejarah Nabi Muhammad SAW. Oke, itu saja. Apabila Ibu terdapat salah kata, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doa pulang. Di depan, Bu. Iya, di depan. Mari kawan, sebelum pulang kita sebaiknya berdoa mulai.